Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Biasanya kita kajian tafsir dan biasanya juga kita kajian hadis Riyadhus Shalihin. Jadi karena ini minggu tambahan ya, minggu tambahan. Jadi kita ambil syarah dari kitab Al-Hikam. Jadi biasanya kita mendengar nanti ada kajian kitab Al-Hikam. Ini syarah dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Ajibah Al-Husaini. Jadi kitab Al-Hikam itu tidak begitu tebal seperti ini syarahnya. Kitab Al-Hikam itu adalah kaedah-kaedah yang membawa kita itu untuk membersihkan diri. Tapi ini adalah syarah dari kaedah itu. Ya, jadi judul kitabnya Iqadhul Himam fi Syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnul Ajibah Al-Husaini. Kalau ada dua orang yang beribadah, kita belum baca kaedahnya. Satu berilmu, satu tidak berilmu, pahalanya berbeda. Kita jangan terkait dengan ubudiyah saja. Kalau ada satu orang bekerja, pendidikannya sudah luar biasa, satu lagi tidak ada pendidikan, gajinya pasti berbeda gajinya. Orang bodoh beribadah, orang pintar beribadah, orang cerong beribadah dengan ilmunya, maka hasilnya juga akan berbeda. Seorang yang bangun rumah dengan ilmu, satu lagi bangun rumah dengan menebak-nebak. Nyo tapegak bino tu hana bino, tapegak bini hana je gempa, tapi hana ilmu, Pak. Dia menebak-nebak saja. Maka hasilnya juga akan berbeda. Seperti seorang dia sudah beribadah pekan nithat lagu pahala alun. Ya, Pak. Ada orang beribadah sedikit tapi pahalanya kok bisa banyak, bisa berbeda, Pak. Pahalanya berbeda. Jadi ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada satu kaedah di dalam kitab Al-Hikam. Jadi kaedahnya begini. Maqalla amalun bariza min qalbin zahidin. Ya, nih. Jadi amal ibadah itu tidak dianggap kecil, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, walaupun ibadah itu kecil, tapi kalau dilakukan oleh orang zuhud, ya, ibadah itu akan besar. Ya. Ibadah itu simple, tetapi dilakukan oleh orang yang paham, maka pahalanya lebih banyak lagi. Satu. Yang kedua, wala kathura amalun bariza min qalbin raghibin. Walaupun amal itu besar, amal itu banyak, tapi pahalanya sedikit, nilainya sedikit. Kenapa nilai sedikit? Ini dilakukan oleh orang yang cinta kepada dunia. Ya. Jadi tadi ada dua model. Jadi makanya katanya baik lele kan mendawa tapi Pak. Pada mendawale. Kita beribadah mencari nilai. Bagaimana supaya ibadah kita benar? Makanya ketika saya ngajar tafsir di Pasca, Pak, anu S2, yang karu sama-sama dulu tanya,
Saudara berapa tafsir sudah baca? Baru satu tafsir. Oh, tak bawa tafsir. Bahan mendawa ada main, Pak. Kalau seorang sipulan baca satu tafsir, sipulan satu tafsir, mati-mati ini mendawa dengan apa yang sudah dia ketahui. Makanya orang yang handai mendawa, ibaca le tafsirnya handai mendawa le, Pak. Kenapa? Karena dia tahu ini kebenarannya begini, ini kebenarannya begini. Lagi orang baca fikih. Dia baca fikih satu saja dia baca. Awal lain baca satu saja juga. Akhir tipu. Masing-masing mempertahankan apa yang dia ketahui. Ya, Mbak. Coba dia baca banyak. Nya baca nanti peluh bawa buku. Nya handai mendawali. Bahkan handai mendawali. Karena dia tahu hakikat ilmu itu apa. Makanya makin bertambah ilmu, makin dia dekat dengan Allah. Maka dia urang mendawa, nya urang bacaan sedikit je nampak dum kan baca. Hana baca baik komentar sapu, ya, Mbak. Jadi artinya apa? Bahkan Rasulullah mengatakan begini. Kalau mencari ilmu untuk mendawa, lebih baik minta ilmu. Makanya mencari ilmu itu untuk apa? Supaya amal kita benar. Supaya diterima oleh Allah. Supaya kita dapat pahalanya banyak, ya, Pak. Ibadahnya sedikit tapi pahala banyak. Bagaimana caranya? Maka diberikan apa kunci oleh Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seorang yang zuhud ini masih apa namanya? Kaidah beliau. Kita belum baca syarahnya lagi. Zuhud bagaimana? Itu tidak dijelaskan dulu. Nanti dijelaskan oleh kitab Idhaul Himam fi Syarah Al-Hikam. Sekarang kita lihat syarahnya. Qultu, ya, ini keunikan kitab ini. Beliau sama seperti tafsir Baydawi. Imam Baydawi, dari mana kita tahu kalau beliau itu bermazhab Syafi'i? Kita tahu kalau Imam Baydawi bermazhab Syafi'i, beliau selalu mengatakan wa qala ashabuna. Ashabuna yang dimaksud adalah Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Syafi'i. Maka beliau itu termasuk yang mendukung kalau bismillah adalah bagian daripada Fatihah. Imam Baydawi, beliau setuju semua pendapat Imam Syafi'i. Makanya kalau nanti ada yang enggak baca bismillah, Imam Baydawi mengatakan Hanafah lah bismillah, hanya Fatihah hanya. Kenapa tidak ada bismillah? Ya. Tapi beliau tidak ini apa namanya? Hana gaya apakah imam itu salah tidak. Hana petalah kau pun. Pendapat beliau begini karena hadisnya begini. Pendapat satu lagi mengatakan ini tidak baca bismillah karena bismillah itu bukan masuk ke dalam Fatihah. Dalilnya begini, masing-masing punya dalil. Maka hantai mendawa mazhab Imam Syafi'i tidak pernah dengan gurunya Maliki. Hana mendawa ngure. Katanya udah mendawa mungkin karena liqillatil ilminya, Pak. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan pekan nuri mendawa liqillatil ilmi, karena sedikit ilmu. Maka yang mendawa satu sama lainnya. Sekarang kita akan baca ini. Qultu, ini beliau ini sama seperti juga Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf. Imam Zamakhsyari mengatakan setiap ada komentar beliau mengatakan aqulu wa qultu, kata beliau. Menurut saya, ya nampak. Nanti setelah itu baru kata beliau menurut Imam Tabari, menurut imam ini, ya. Ini tadi menurut beliau. Wa qultu, ini menurut beliau. Maka nanti jangan watir baca kita lain. Hai pakai beda. Ya hana pun mendawa, Pak. Ini menurut beliau, Pak. Menurut beliau, az-zuhdu fi syai'in, yang dikatakan zuhud tadi, ya. Jadi kita kuncinya sekarang di zuhud. Orang zuhud yang melakukan ibadah, pahalanya itu tidak sedikit tapi banyak di sisi Allah. Tapi orang yang tidak zuhud, jadi artinya apa? Orang yang salat itu karena menginginkan sesuatu. Ini sebuah lafaz simbol yang digunakan oleh apa namanya orang-orang tasawuf. Jadi ar-raghbah namanya. Nyo semayang gara-gara pun ana fiatu na pemilihannya kakek semayang bejerok main ba. Oh nyo harap dapat legenyo main ba. Ini raghbah namanya. Orang yang salat raghbah bukan karena Allah. Orang yang salat betul-betul zuhud, ya, pahalanya akan berbeda. Sekarang kita lihat zuhud versi kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Az-zuhdu fi syai'in huwa khuruju mahabbatihi minal qalbi. Jadi yang dikatakan zuhud itu
kecintaan sama dunia itu dikeluarkan dari hatinya, Pak. Ya, cinta dunia. Jadi artinya apa? Cenderung kepada ini, cenderung cinta ini, cenderung, bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Maknanya begini, kalau nanti cinta dunia sudah masuk ke dalam hati, cinta Allahnya hanale, Pak. Maka tidak nikmat lagi ibadah. Yang nikmat apa? Menikmati dunia ibadah. Kenapa? Di dalam hati karena dunia. Dalam hati karena jabatan. Maka menyo dalam hati karena harta, na jabatan. Yang nikmat itu harta dan jabatan. Lain hana nikmat, Pak. Ibadah tidak nikmat. Kenapa? Karena hana dalam hati ibadahnya. Ya. Berzikir tidak nikmat. Kenapa? Karena tidak ada dalam hati. Kemudian bersedekah tidak nikmat. Bukan hana dalam hati. Yang dalam hati pun pakai bancara berlagai si bulan. Na motor si peluboh. Iban cara lagi si bulan na rumah heboh. Iban cara lagi si bulan na tanah sekian hektar. Iban caranya nanti mahabbah. Jadi yang dimasukkan di sini az-zuhdu mengeluarkan seluruh kecintaan dunia itu, Pak. Ya, bukan tidak boleh. Di dalam kitab-kitab tasawuf mengungkapkan Utsman bin Affan orang paling kaya dan orang paling zuhud. Ya. Kita yang baik terbayang zuhudnya telap kasih belah sapu, ya, Pak. Pada dah kalian telap sebelah sapu, ka zuhud dan kuang, Pak. Ijakrong kai lagi per, pada hana peng tu belah oleh, Pak. Hana peng ke belah dah bekah tu zuhud. Deng kuih ka zuhud pakan, jakrung nak kala ni. Ka 20 thong ka jakrung Pak. Ya, Pak. Ka lagi per. Ye telok je kala. Ilu kata ciri hana ganda-ganda ya. Padahal keri urang, Pak. Yang ka zuhud nanti, Pak. Itu bukan zuhud namanya. Jadi zuhud itu khurujul mahabbah. Mengeluarkan kecintaan saja, kecintaan. Dia punya harta tapi nak cinta sama hartanya. Kalau cinta sama harta dan jabatan, bah gadah jabatan ka tutah, Pak. Ka tutah, Pak. Ya. Jadi ada seorang pasiennya. Beliau itu terus diobati stroke-nya sampai 20 tahun, Pak. Lama juga stroke-nya. Jadi setelah diobati, hana boleh. Kemudian apa pengobatnya dialog ngelum pengabarnya, kibah hana boleh. Netanyang le lam hati pula matinya. Netanyang le. Ibagah li urung-urutnya. Nyo menyo dalam ilmu lon urang stroke padungga loro ka boleh. Nyo 20 tahun loro na boleh. Nyan pokoknya. Lu tanya ngacitanya dalam hati yang pula dalam hatinya. Bisa saja ada dengki sama orang lain atau apa saja. Jadi pura. Kalau tanya dalam hati ganyan guru SD, guru SD. Dalam hati ganyan kepingin jadi kepala sekolah, tapi nak pernah jadi kepala sekolah. Ya, nampak. Jadi mengenyo haruju kepala sekolah. Makanya sifat dengki beliau membuat beliau sakit seperti itu. Anak boleh jangan banyak. Makanya sifat dengki ke kau. Apa kata beliau? Kenapa junior saja yang selalu naik jadi kepala sekolah? Dan selanjutnya dia lagi kepala sekolah. Pekanlah hanya kepala sekolah. Maka penyakitnya anak boleh hebat. Kecintaan beliau terhadap jabatan itu masih ada dalam hati. Maka ketika jabatan tidak ada lagi, stres hebat. Stres urungnya, Pak. Ya. Jadi ini biasa saja, Pak. Maka kalau orang zuhud, hana sapu boleh, hana bupu bah gede, hana bupu ya, Pak, hana bupu. Ya. Wa burudatihi minhu, dan kenikmatannya itu dia keluarkan dari hati, Pak. Menyona cok, hana bupu sama bagian, Pak. Nah jabatan cok, hana bupu, hana tutahnya. Oh napeng cok, hana bupu cik. Gejo, cok, hana gejo, hana bupu cik, ya, Pak. Hana roh pikiran. Nyo pikiran kan, Pak. Hanam tu me tepu he kata je, he ta bantu he tanyo hana je tepu, Pak. Mumang ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian wa indal qaumi, ini ada sebahagian kelompok yang mengatakan begini. Ya, tadi pendapat beliau pribadi. Pendapat beliau pribadi begitu. Sekarang ada beberapa para ahli tasawuf, beliau mengenakan kalimat al-qaumu. Bughdun kullu ma yashghulu anillah. Seorang itu yang dikatakan zuhud, dia membenci segala sesuatu yang membuat diri dia itu lupa kepada Allah. Ya. Apa saja. Umar ketika na jabatannya katuo ke Allah, kakelah baik bina. Daripada tacok jabatan tapi tuo ke Allah. Jadi dia benci terhadap sesuatu yang membuat dia sibuk sehingga lupa kepada Allah.
Tetapi kalau tidak lupa, tidak ada masalah. Makin dah ibadah, makin dah ibadah, makin bertambah rezeki, makin kuat ibadah katanya. Utsman bin Affan, coba lihat apa kurang Utsman bin Affan. Hartanya makin banyak, ibadahnya makin bertambah. Katanya makin bertambah harta, makin kurang ibadahnya itu tahan. Jadi artinya apa? Ini sudah menghilangkan sifat zuhud katanya. Maka hati-hati sama harta tadi. Makanya Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu itu ujian bagimu, anakmu itu ujian bagimu. Jangan sampai harta itu bisa membuat kita ibadahnya menurun ibadahnya. Anak kita membuat kita sudah menurun ibadah. Awai hana ane 10 tahun 20 tahun hana ane kali 10 tahun baru ane. Watai kana ane kalaleng ane Jadi ibadah kedua. Ya, jadi zuhud itu apa? Zuhud itu benci terhadap sesuatu hal yang membuat kita itu lalai. Jadi gara-gara suatu hal itu kalalai. Jamun tak sembahyang tepat wate kena jabatan kahana tepat wate li, nyan ba. Jamun tepat wate tak sembahyang jamaah 5 wate, tapi karena na usahanya kalalai lan tumai ba. Karena harta kalalai lan tumai ba. Ya. Zuhud itu artinya benci hal itu karena membuat lalai. Kata kuncinya lalai. Tapi kalau tidak lalai tidak ada masalah. Kenapa? Enggak ada masalah. Utsman bin Affan hantar lalai dengan harta. Abdurrahman bin Auf pada suatu hari mendengar sahabat-sahabatnya menyampaikan kepada beliau sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau adalah orang sahabat yang paling akhir masuk ke dalam surga. Ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Hai pokok lon terakhir dalam surga?" Dijawab oleh para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Karena engkau banyak harta." Kaya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berusaha untuk miskin. Gumu sedekah, bela sedekah. Rupanya makin banyak sedekah, makin bertambah lagi hartanya. Makin bingung beliau, ini kibancara. Akhirnya pada waktu itu musim haji. Ini kejadian ini di Madinah. Perjalanan antara jarak Mekah Madinah itu kan jalan kaki kan luar biasa. Lagi tajak dari tajak Medan gini. Jangan tepat. Memakan waktu sampai mungkin sebulan bahkan lebihnya. Waktu itu mereka sedang panen korma. Kormanya sudah masak. Tetapi karena korma sudah masak, tetapi berangkat haji juga harus. Akhirnya mereka semua berangkat haji. Meninggalkan kormanya. Kakelah pada peninggal juga korma gini. Dan tawakal juga Allah. Setelah sebulan atau lebih mereka kembali ke Madinah. Mereka melihat korma sudah berjatuhan dan sudah busuk. Mereka mengatakan kita sudah rugi. Baka rugo nyi korma nasabloli. Nyan korma nasabloli. Sudah memutumpuk inan. Akhirnya kesempatan ini dipergunakan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ini kesempatan saya untuk memiskinkan diri, kata Abdurrahman bin Auf. Bagaimana caranya? Dia beli semua korma busuk dengan harga 10 kali lipat. Nyolong belum mendumnya. Yang tiplo, yang korma kabro, harga nomor 1 10 kali lipat lagi. Akhirnya mereka senang sekali. Alhamdulillah, na yang belau cir baji korma bro yang belau. Dibeli semuanya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kagasin. Alhamdulillah kagasin lo. Mudah-mudahan tidak terakhir masuk ke dalam surga. Rupanya Saudi Arabia itu berdampingan dengan Yaman, Oman di sini. Rupanya di Yaman ada penyakit aneh yang tidak bisa sembuh kecuali dengan korma busuk. Makanya waktu itu stok korma di Yaman kabeh untuk mengobati penyakit-penyakit ini. Akhirnya mereka mengatakan, "Nah korma bro, Pak Abdurrahman bin Auf." Akhirnya raja itu menyuruh utusannya untuk datang ke Abdurrahman bin Auf dan membeli korma Abdurrahman bin Auf 10 kali lipat dari yang dia beli. Ini kaya long ya, kaya long. Ya, jadi ini contoh-contoh orang kaya zuhud. Jadi orang kaya kreditnya, orang kaya zuhud. Kalau orang miskin zuhudnya wajar, orang kasih zuhud emang. Bahkan hana lon zuhud mentang lah. Han zuhud hana tepu-tepu emang. Lon zuhud mentang bah lagi nyo lon zuhud emang. Karena hana tepu-tepu emang. Kalau orang yang kaya zuhud, ya ini baru hebat. Orang kasih zuhud itu biasa-biasa saja. Ya, Abdurrahman bin Auf zuhud luar biasa beliau. Sekarang kita lanjut.
Jadi zuhud itu wa yahbasu an hadratillahi. Jadi bisa mengekang kita, mengekang kita dengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tembayang hana khusyuk gara-gara apa? Gara-gara perusahaan yang Allahu akbar. Perusahaan nyo kakibannya nyo perlelom perbaiki dema yang idihlam dengan Allahu akbar. Yang payah terpecat nyo tipulan terpecat nya hana bereh kerja sami Allah tinggalnya tapi maka ini namanya seorang tidak zuhud ni. Sesuatu itu sudah membuat dia lupa kepada Allah. Wa yahbasu hadratallah, ya sudah mengekang dia untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan rugo, rugo. Jadi artinya harta tadi tidak memberikan kenikmatan hati, tidak memberikan kenikmatan hati. Maka kalau ingin nikmat hati, maka berzuhudlah. Hana pupupah lagi yang kedua hartanya, hana pupunya, Yang penting kita dulu apa? Beribadah dulu pada Allah. Jangan sampai dia mengganggu ibadah kita. Sekarang zuhud itu dalam hal apa saja? Makanya Syekh Ibnul Ajibah Al-Husaini beliau mengatakan zuhud itu ada 3 hal. Ada nabak leboh tempat tak zuhud katanya. Kan zuhud tambah tempat nanti. Yang kita ceritakan tadi itu zuhud satu tempat saja. Ini 3 tempat kita ini kan zuhud. Awalan fil mali. Yang pertama zuhud di bidang harta. Katanya harta kala. Gimana cara zuhud bah harta? Wa alamatuhu. Jadi ciri-ciri orang yang sudah zuhud sama hartanya, ayastawiya indahu adz-dzahab wa turab. Emas sama tanah itu sama dia. Ini orang zuhud sama harta. Gimana sama apa maksud sama? Ketika tanah kah hana harga, tanah tak cok tak bulik-bulik, tanah tak puduk idike, tak cok meh tak bulik-bulik, meh na tak puduk idike. Kalau orang masih menganggap ini lebih berharga daripada ini, berarti belum zuhud dia. Filosofinya apa? Kalau seandainya sama, emas sama tanah sama, gadah tanahnya hana pupu, pulang gadah mu hana pupu, sama saja. Iumji sama, Jadi makanya seorang itu sudah banyak harta, tidak banyak harta, tidak ada masalah sama hati dia. Nyo harta jino ka 1 miliar, hati kan mendaduk. Hati hartanya sudah 2 miliar, mendaduk lebih lam. Hartanya lebih lagi 5 miliar lah, hati makin mendaduk lah, semayang katutah kayaknya, mandung katutah. Berarti kan golong zuhud lah, yang golong zuhud lah. Tetapi kalau dia mengatakan Allah sama mentang muhnya, atau kalau di dalam bahasa Imam Al-Ghazali kerikil dalam bahasa beliau, di dalam kitab Minhajul Abidin yang disarah oleh Sirajul Talibin, itu emas dan batu sama, kiban meh dan batu sama. Nyobeh tahu pengajiannya, BKM gedang bak pintu gebagi batu-batu sama tepo batu nyopo. Kan batu-batu dia pakai. Nyo batu-batu yang liwa, batu-batu kerikil cok nak kebah cok. Yang kita nyobeh hana mau tagai. Kakilah tak cok ju batu. Tok rumah tak kebah batu. Alah, beh hana mau tagai. Besok pengajian lagi hijau dalam batai lagi PKM pak nyo na batai tak peduk dalam ala letak ke batai na. Batu itu kita taruh di atas lemari suatu hari anak katanya yang lapor tu batai yang baru anda kumpul kagak ada alah bah gadah gede tengok kagak hijau lah memang tengok hijau lah di PKM tajak masjid Nurul Hudai bagi lah batai yang tidak tepoi kalau seandainya seorang sudah bisa menyamakan batu dengan emasnya dia sudah zuhud iban meh kumpul harta tiba-tiba gadah wate gadah harta ucapannya sama seperti ucapan batu tadi Allah hana pupu tengok tak minta lamnya berarti kazuhud kayaknya tapi ketika gadah harta katutah kayaknya bahkan kenang lambung kenangnya darah tinggi baulai ka stroke yang berarti memandang cinta sama harta kayaknya berarti belum zuhud lagi. Kalau sudah ini Allah hana pupu tengok hana tengok gejuk li Allah hana pupu yang menyokal lagi yang berarti zuhud kan Pak? Sudah. Yang kedua. Apa kan yang kedua? Contoh wal fiddah wal hajar. Perak sama batu. Ya, ini sebenarnya sama saja, gambaran saja. Al ghina wal faqr. Orang yang zuhud itu dia kaya dan miskin itu sama dia, Pak. Sama dia. Apa maksudnya? Nah, orang ketika miskin ibadahnya luar biasa. Wate kejuk kaya oleh Allah yang kamu kurang ibadah. Dah contoh Qarun itu luar biasa ibadahnya.
Qarun itu saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi tatkala hartanya bertambah, ibadahnya sudah kurang. Bahkan zakat pun tidak mau dibayar lagi, Pak. Jadi makanya sama orang zuhud, gasin ngengkayanya sama ya, Pak. Ya, hanam pepeknya. Nyo harta ka kurang, nyo kalagi nyo don harus lagi supaya mencapai tingkatan timbulan, berarti hana zuhud kan. Dia biasa saja sama dia. Tidak pernah mengeluh. Rasulullah naga mengeluh Rasulullah. Dulu kan Rasulullah banyak sekali hartanya. Melamar pertama sekali ketika Rasulullah memberi mahar itu kan banyak sekali Rasulullah berikan. Artinya apa? Harta Rasulullah kan banyak. Khadijah begitu juga, hartanya kan banyak. Kemudian setelah itu apa? Diinfakkan sehingga sudah habis hartanya. Apakah pernah mengeluh Khadijah? Nyo kabeh harta lu, hana tepu-tepu lu. Nabi Muhammad mengeluh nyo kibar rumah seorang Nabi bina. Dia mengeluh, sama saja. Banyak harta, nak punya harta, sama saja. Ya, Pak. Yang berarti kan zuhud, Pak. Jadi tidak mengeluh. Terima kasih.